Some boy did it dirty. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau mungkin selamat subuh teman-teman semua. Gue host Lukai, sekarang gue lagi ada di Hyundai Simpruk Jakarta Selatan. Di sebelah gue udah ada Hyundai Palisade XRT 2024. Ikutin terus video kita untuk ngeliat reviewnya kayak gimana. Yuk. Oke, kita lihat dari depannya dulu. Udah ada apa aja sih dari eksteriornya yang berubah nih. Kita lihat dulu dari depan ya. Untuk dari depannya ini perubahannya simple, minor. Kita bisa lihat dari ini grill bawahnya yang dibikin ada sekat-sekat lebih garang, sama ini nih lipsnya, bibirnya ini nih, bibir bumper bawahnya ini. Untuk depannya sama kisi-kisinya dibikin hitam, lampunya ini dibikin smoky sama seperti yang facelift tahun lalu. Untuk lampunya LED semua, ini untuk di DRL-nya nanti kita bakal nyalain ya buat ngeliat lampu DRL gimana. Depannya gitu aja sih. Nah, kita coba cek ke samping dulu yuk. Oke, kita lihat sampingnya dulu ya. Sampingnya yang noticeable. Pasti kalau lu kemarin merhatiin pas Hyundai keluarin yang facelift, di XRT bedanya di velg. Velgnya pasaknya ada 7. Kalau yang kemarin ada 5. Menurut gue ini penambahan yang nggak signifikan tapi pemanis banget lah. Pasaknya dibikin 7 dan dia bannya udah dilengkapi pakai Bridgestone. Dia juga catnya ini pakai metallic gloss gitu ya, dia black gloss gitulah. Ini buat gue manis banget lah, kelihatan lebih sporty tapi juga mewah. Nah kalau kita lihat ke sampingnya, bodi samping, handle sama, chromless sama, tapi penambahannya ada di sini nih. Side skirtnya dia ini dia dibikin garang, lebih sporty look ya karena model XRT ya. Nggak lebih sih, cuma itu aja. Buat gua penambahan ini manis. Sebetulnya apakah essential? Nggak tahu, tapi bolehlah kalian komentar dulu di bawah apakah ini essential apa enggak, dan worth it nggak dibikin modif kayak gini untuk versi XRT-nya. Menurut gua oke lah, manis lah. Oke, kita cek ke belakangnya dulu ya. Nah, ini maaf, mobil kalau baru kuncinya kebetulan ada di kantong, jadi dia pasti kebuka sendiri. Ya, feature-feature bagus lah yang ada sekarang mobil sekarang. Oke, kalau kita lihat di belakangnya, yang perbedaan di belakang itu nggak banyak. Sebetulnya minor banget sih. Mungkin jauh lebih dari minor kali. Minim. Ini doang nih. Udah, sebetulnya ini doang. Sisanya sama. Lampu rem LED, lampu sen LED, lampu reverse light ada di bawah sini. Ini dibikin kayaknya sama aja sih. Oke, sekarang gue udah ada di dalam Hyundai Palisade-nya. Kita cek dalamnya. Kebetulan kita dapat warna yang putih nih. Kalau buat lu bos-bos muda ya yang pengen mobil ini, gue rekomen lu buat beli yang warna ini nih, warna putih, karena jarang. Biasanya kan orang pakai yang hitam atau nggak yang bergendi tuh. Ini buat gue jauh lebih feelnya eksklusif, tapi ya harus rajin lah ya bersihinnya. Kalau interior, jujur nggak ada sih yang berubah sama yang tahun lalu. Di sini semua ada nih, kayak toggle buat di dalamnya, ada untuk naikin volume, cruise control, adaptive cruise control, ada driving mode di sini. Kita di sini kebetulan Palisade udah pakai apa ini namanya shift by wire, jadi dia nggak pakai toggle gitu. Di kaki gua untuk driver seat dulu ya, di kaki gua udah standar, ada footrest sebelah kiri, gas pedal, rem, buat buka kap mesin ada di bawah sini. Parking elektrik di sini buat buka bagasi, traction control, kursinya elektrik pastinya buat bisa majuin juga with Gonora. Yang kiri sama. Oke. Di sini ada center console, ada console boxnya yang pasti udah smooth unlock ya.
Di sini ada 2 cup holder yang bisa lu tutup kalau misalkan butuh storage. Cuma gue punya satu nih yang gue ada problem. Di head display-nya di sini udah lengkap. Kayak ada maps, ada navigation, ada phone, projection, memo suara, suhu, bisa ngatur buat itu harus di setting. Bisa ngatur buat yang di belakang, di depan juga buat climate controlnya. Mode valet, passenger talk, ini buat gue unik banget karena mobilnya ini kan 5 meter ya. Udah gede lah, terus dia juga cukup kedap. Jadi kalau misalkan kita pakai passenger talk, ini yang di depan bakal nge-record buat ngadain suara di belakang. Jadi kalau misalkan lu punya anak lu 5 nih, sama bini lu lagi ngomel-ngomel, kita ngomong dari sini aja. Sorry. Terus di sini udah ada mode senyap juga. Ada yang unik nih. Di sini ada media. Media ini ada suara alam. Nah ini buat bapak-bapak atau pacar-pacar yang bandel ya. Misalkan lu lagi jalan, terus lu ngomong, iya, ini lagi di jalan, hujan nih, iya lagi di jalan sebentar, padahal lagi parkir. Atau, ini udah cuma itu doang sih, itu yang buat bohong-bohong doang. Atau ada kalau nggak salah ada suara kafe deh. Nanti bisa kita cek lagi aja lah ya, isinya apa aja. Kurang lebih kalau untuk head unit di sini ada Blue Link juga pastinya. Di sini ada pengaturan lu untuk volume. Ini gue suka ya. Kalau misalnya pengaturan volume dari doggle-nya yang begini yang puter-puter lebih padat rasanya. Walaupun agak jauh ya. Tinggi gue 178, kaki gue yang pasti driver seat lega, headroom gue adalah mungkin ini sekitar 12 sentian. Ini balik lagi gue bilang ini doggle gue suka. Di sini ada hazard, seat, track, control, setup, favorit, navigation, radio, media, double climate buat driver sama buat yang di belakang. Driving mode ada 5. Nanti kita lihat driving mode apa aja. Parking brake sensor, parking view kamera, sama ini nih. Mobil ini juga dilengkapi feature kamera 360 ya. Jadi lu bisa ngelihat secara 360 kalau misalnya lagi parkir apalagi gimana, biar lebih gampang. Central console box yang tadi gue bilang, storage juga bisa nyimpan apa nih ya? Sepatu kali, gede banget bro, sumpah. Terus ini glove box yang pasti juga udah soft opening. Aksen-aksen kayu, ini soft touch, pasti udah soft touch. Ini juga soft touch, napa leather. Ini aksen kayu ini manis sih. Oh maaf, di sini kita punya memory seat. Jadi kita bisa untuk misalkan gua nyetir, setelah itu temen gua atau abang gua pengen pakai mobilnya untuk mode kedua langsung keganti pengaturan itunya. Kita cek ke belakang dulu yuk. Oke, sekarang kita udah ada di section kedua mobilnya, di tengah. Kursinya pilot seat, udah pakai armrest, wajib kalau pilot seat lah ya. Bisa digini-giniin. Lu bisa denger nggak sih? Oh, bunyinya kayak dipijat-pijat gitu lah. Oke, di sini ada window curtain buat privasi. Twitter, speaker, pasti ya mobilnya nggak nyala. Tapi ya ini biasalah, ada cup holder 2, ada power window, handle. Ini ada buat lo naruh barang. Ini bisa buat naruh HP. Di sini juga bisa nih. Nah, yang bikin seru nih, kita udah dilengkapin sama yang namanya USB Type-C charging port. Jadi kalau misalkan lu lagi pengen ngecas HP bla 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 saat ya kan, colokin, masukin sini. Comfy lah pokoknya kalau lagi pengen istirahat. Calon-calon bos-bos muda kan. Ini juga adjustable. Ini gua mention lagi ya, bukannya gua menyombong, enggak. Tapi ya begitulah, pokoknya saya tingginya 178. Kalau kita paling depan, yang pasti kesiksa. Ini udah locking paling depan. Ini nggak ada legroomnya. Kalau kita pasang di tengah aja, aduh, mantap lah. Pasti incline ya, recline, tapi dia nggak kayak yang di depan ya, nggak electrical. Adjustable headrest, tapi naik turun doang. Kita pindah ke belakang kali ya, karena di tengah. Oh maaf, sorry. Kita juga udah heated ventilated seat untuk yang di depan dan belakang. Yang di pilot seat ini juga ada pengaturan di sini semua.
Ini ada temperature, ada pengen di kaki apa di kepala doang. Buat fan speed lu, on off-nya. Sama di sini AC-nya nih. AC ada di atas. Dia ini panoramic sunroof. Cuma dia nggak yang infinity gitu loh. Jadi di sini ada palang. Ada palangnya karena ada reading lamp kalau gue bilangnya buat baca-baca. Karena lampunya rasanya kayak buat baca di kamar gitu ya. Di depan juga ada tweeter juga. Terus di sini ada, ini udah dilengkapin sama speaker yang udah gue bisa bilang oke lah, udah oke. Ini pakai speakernya pakai Infinity, tapi gue bisa rekomen lu untuk pakai speaker yang lebih mantep lagi karena mobil udah mewah. Kalau gue pribadi gue rekomen lu untuk pakai speaker dari Audition. Audition itu juga kita punya tweeter, ada amplifier, ada juga subwoofer. Pokoknya ada semua deh paket-paketnya. Bisa dicek langsung di description box kita dari Sounds and Machine. Oke, kita ke belakang dulu ya. Ini bisa kita pakai feature yang tadi nih. Sedap ya? Berasa kayak orang kaya. Berasa doang tapi. Ya, kita sekarang udah di belakang. Oke, di dalam ini kapasitasnya gede banget bro. Kita bisa taruh begini nih. Tas, golf mungkin, tas tenis, belanjaan, TV, enggak, TV lebay. Bisa. Jangan sedih. TV. Sepeda anak. Nah, ada feature yang paling unik. Oke, feature-nya. Bawa TV, nggak muat. Lu mau bawa apa? Sepeda. Mobil. Enggak, mobil jangan. Mobil-mobilan. Nih, lihat ya. Second. Means second row. Mungkin mau bisa geser ke sini. Kita lihat yang dua ini. Kalau kita pencet, aduh, ini feature tuh sebetulnya nggak penting sih buat gue ya, karena bisa dari depan. Cuma lebih efisien lah. Kalau kita lagi buru-buru kan kayak, itu jauh lebih oke. Oke, di dalamnya ini ada karpet. Maaf, tasnya gue turunin dulu. Ini ada karpet yang bisa kita tebar, guys. Hah? Yang bisa kita tebar biar lebih bersih. Di dalamnya ini kita bisa buka. Nah, ini ada nih isinya nih. Mungkin bisa taruh karpet tuh yang tadi. Ini seharusnya ada ini ya. Ada kayak kunci lu, terus juga sama apa namanya? Yang hazard tuh. Yang hati-hati kalau lagi ganti ban di tol. Ya, untuk belakangnya begitu aja. Spacious banget sih. Coba gue pengen biar sopan ya, buka sepatu dulu ya. Aduh. Kayak gini kalau lu lagi pengen stargazing, waduh, stargazing guys, enggak. Kalau lu lagi pengen diem santai-santai, atau supir lu lagi pengen tidur daripada duduk di jok, bisa di sini kan. Lagi camping sama teman-teman, buka bagasi kayak gini, oke banget lah ini mobil. Feel-nya oke, driving experience-nya oke, untuk audio system oke juga, tapi walaupun kita bisa upgrade juga. Capacity oke. Oke, kita balik ke depan. Oke, kita sekarang udah di depan. Kita ngecek dulu ya untuk mesinnya. Ini mesinnya dia udah hidrolik, jadi nggak ada yang lo cantol-cantolin lagi, ngerepotin ya. Oke, untuk mesinnya sendiri ini 2200 turbo diesel, horsepower-nya 200, torsinya 440. Konfigurasinya sama persis mesinnya, nggak ada yang beda sama yang dulu. Itu aja sih, gue nggak bisa ngomong banyak. Mesinnya ini sama persis sama yang model pertama, kedua, facelift, dan juga yang ketiga. Untuk perubahan di Hyundai XRT ini ya, mungkin minor. Dia hanya ada di eksterior aja yang tadi kita bahas. Penambahan-penambahan minor yang feature-nya itu nggak terlalu banyak, cuma menurut gue worth it. Walaupun harganya agak sedikit berbeda. Kita tutup dulu kap mesin ya. Kena kencang. Oke, teman-teman. Tadi kita udah review dari luarnya, interiornya, mesinnya, dan juga boot belakangnya. Nah,
Menurut kalian worth it gak untuk penambahan yang ada di Hyundai XRT Palisade 2024 ini sama yang pre-facelift atau yang facelift tahun kemarin? Untuk yang Hyundai ini dia ada 4 tipe. Ada yang Prime, Signature, itu yang facelift tahun lalu, XRT tahun ini, sama yang all-wheel drive. Jadi yang all-wheel drive dia ada opsi yang cuma 4x2 lah. Nah, untuk yang Prime-nya dia ada di 900 jutaan. Untuk yang facelift biasa non XRT itu di 1M50-an. Nah, untuk yang XRT ini ada di 1M70-an. Nah, yang all-wheel drive 4x4 itu harganya di 1,2. Nah, gimana nih kawan-kawan Sounds and Machine? Menurut lu worth it nggak nih perubahan-perubahan minor yang ada di eksteriornya? Penambahannya berarti kan kurang lebih 20 jutaan tuh. Menurut lu worth it gak sih? Oke, itu video singkat dari kita penjelasan tentang Hyundai Palisade XRT 2024. Gua di sini pengen ngajak lu semua buat mampir untuk kalau misalkan pengen ngecek nih si Hyundai Palisade secara langsung, bisa langsung mampir aja ke Hyundai Simpruk Jakarta Selatan. Bisa follow juga Instagram mereka di @Hyundai Simpruk Jakarta. Jangan lupa untuk follow Instagram kita nanti ada di sini. Itu di @soundsandmachine di Instagram, dan jangan lupa untuk share, like, comment. Gue host Lukai, thank you udah nonton.